Sahabat Rai Soccer TV semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Kita telah mengikuti undian untuk penentuan babak ketiga jadwal Indonesia dan berada di grup mana, dan itu telah dilakukan pada hari Kamis kemarin tanggal 27 Juni di markas besar Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan undian itu telah menempatkan 18 tim yang akan terlibat di babak ketiga dalam 10 bulan dari September 2004 sampai dengan Juni 2025. Di mana dalam 3 grup itu masing-masing grup diisi oleh 6 tim, dan tim kesayangan kita, tim nasional kita, Indonesia, berada di grup 3. Dan oleh sebagian pengamat mungkin sepakat mengatakan bahwa grup C atau grup 3 adalah grup neraka. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Ges. Tentu saja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengapa disebut grup C adalah grup neraka? Karena walaupun pengurus PSSI atau juga Ketua Umum Erick Thohir mengatakan bahwa semua tim, 18 tim di putaran ketiga sama baiknya, sama kuatnya, dan sama menakutkan. Tetapi kalau lebih dicermati secara mendalam, maka grup C adalah grup neraka. Mengapa saya katakan gitu? Karena di grup ini ada 3 tim langganan Piala Dunia yang berada di sana, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ketiga tim ini ditemani oleh 3 tim lain termasuk salah satu Indonesia, dan 2 lainnya adalah Bahrain dan Cina. Dan Indonesia ada di grup C ini tentu dengan kondisi yang sebagai pendatang baru atau predikat pendatang baru, ini bisa saja menjadi batu sandungan bagi tim-tim lain, terutama 3 tim yang saya sebut tadi langganan Piala Dunia, tetapi juga bisa juga menjadi bulan-bulanan untuk ketiga tim tersebut, dan juga terhadap Bahrain dan Cina. Ini bergantung pada sejauh mana nanti tim nasional kita mempersiapkan diri dari sekarang. Dan itu adalah beban dan tugas yang harus dijalankan, dipikul oleh pelatih Sintayong sebagai yang terdepan, tentu ditopang oleh pengurus PSSI dan kita semua, pendukung fanatik, pendukung tercinta tim nasional kita. Sehingga semoga kita semua berharap periode ini atau untuk Piala Dunia 2026 nanti Indonesia pertama kali sudah bisa menembus Piala Dunia. Kita kembali tentang persiapan. Setelah undian ini dilakukan dan kita sudah tahu berada di posisi mana, itu berarti kita sekarang telah menaikkan bendera perang. Perang dalam durasi 10 bulan. September 2024 sampai dengan Juni 2025, di mana dalam 10 bulan tersebut tim nasional kita akan bertempur dalam 10 pertandingan, 5 di kandang dan 5 di luar kandang. Nah, 10 pertempuran ini minimal kita harus bisa memenangi 3, 4, atau 5 pertandingan dengan kemungkinan 2 atau 3 pertandingan draw. Kalau itu bisa dilakukan, maka peluang kita untuk lolos langsung bisa. Dan itu harus dilakukan di putaran ketiga ini. Jangan berpikir masih ada putaran keempat atau kelima, tidak. Harus mulai dari sekarang. Berpikir bahwa kita harus merebut 2 besar di grup C untuk lolos langsung. Karena dengan pedoman, dengan niat tersebut, dengan kesungguhan tersebut, dengan target tersebut, tim kita akan mempersiapkan diri secara serius, lebih serius dan sungguh-sungguh. Tidak saja mempersiapkan tim untuk masuk dalam pertempuran-pertempuran tersebut, tetapi juga secara teknis mereka akan bermain secara sungguh-sungguh nantinya. Tidak lagi berleha-leha atau santai. Karena setiap pertandingan dari 10 pertandingan home and away itu adalah pertandingan final. Sekali saja kita kalah, apalagi 2-3 kali kita kalah, selesai. Jangan bermimpi untuk ke putaran keempat, bahkan kelima. Ya, jadi sebaiknya sekarang mulai berpikir kita bagaimana mempersiapkan diri secara matang. Nah, kalau kita lihat proses yang sekarang ada,
Pelatih Sintayong baru akan kembali ke tanah air di pertengahan Juli setelah cuti sebulan. Berarti dia punya waktu paling padat itu 1 bulan. Kalau longgar-longgar dikit ya mungkin 1,5 bulan untuk masuk ke tanggal 5 September. Di mana telah dijadwalkan Indonesia akan memainkan 5 pertandingan pertama dengan 2 kali sebagai tuan rumah dan 3 kali sebagai tamu. Di pertandingan perdana tanggal 5 September, Asnawi Mangkualam dan teman-teman atau Jordi Amat dengan teman-teman akan melakoni pertandingan keluar kandang bermain di kandang Arab Saudi melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September. 5 hari kemudian, 10 September, kita akan menjamu Australia. Ya, bisa di Jakarta atau di Surabaya, Gelora Bung Tomo. PSSI belum menentukan itu, tapi sepertinya ada di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Setelah itu pada tanggal 10 Oktober, ya, 1 bulan kemudian 10 Oktober kita bermain away ke kandang Bahrain. Ya, ini berarti pertandingan away kedua. Setelah yang pertama 5 September ke kandang Arab Saudi. Ya, setelah itu 5 hari kemudian 15 Oktober kita mungkin dari Bahrain langsung ke Cina menjadi tamu bagi tuan rumah Cina. Itu pertandingan keempat, ya, dan pertandingan ketiga away. Dan untuk menyelesaikan putaran pertama, 5 pertandingan pertama, kita mengakhirinya dengan menjamu Jepang di Jakarta pada tanggal 14 November. Itu kira-kira. Jadi 5 pertandingan pertama, kita memainkan 3 pertandingan away dan 2 pertandingan home. Home-nya itu melawan Australia pada tanggal 10 September dan melawan Jepang pada tanggal 14 November. Itu kira-kira jadwal yang akan dilalui oleh tim nasional kita nantinya. Nah, bagaimana persiapannya? Seperti saya katakan tadi, STY baru kembali ke tanah air di pertengahan Juli. Sekarang STY sudah harus berpikir bagaimana dengan kondisi pemain-pemain kita, karena sebagian besar pemain naturalisasi atau pemain keturunan mungkin saja sudah terlibat aktif di klub mereka di Eropa, terutama di Belanda atau di Italia, karena kita lihat bahwa Jay Itzas ada bermain di Liga Italia, Serie A, ya, bersama Venezia. Nah, ketika mereka mulai berkompetisi di bulan Agustus, ini tentu keterikatan mereka dengan klub mereka akan sangat kuat di sana. Nah, apakah mereka memang nanti dalam kondisi siap tempur ketika akan memperkuat Indonesia? Kita semua tidak tahu. Tergantung daripada pemain bersangkutan. Apakah di klub dia telah mempersiapkan diri secara baik walaupun dia tidak masuk dalam starting 11. Tetapi yang maksud saya di sini yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemain kita, terutama pemain keturunan, mereka juga harus menjaga disiplin yang tinggi, terutama kondisi fisik mereka, ya, karena walaupun sehebat apa teknik mereka, tapi kalau kondisi mereka tidak yang terbaik ketika harus tampil melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, ini akan sulit untuk mereka bisa bermain full dalam 90 menit dengan tempo yang tinggi. Dan kita semua tahu bahwa lawan-lawan kita adalah tim-tim terbaik di zona Asia. Jadi jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok. Tidak. Seharusnya dengan langkah kita masuk di babak ketiga, kita sudah selevel dengan mereka. Karena kalau kita merasa rendah diri, mendengar, melihat nama-nama besar Jepang, Arab Saudi, dan Korea, kita artinya sudah kalah sebelum berperang, kalah sebelum bertempur. Dan ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita baru melawan wakil-wakil Asia, ya, tim-tim Asia. Kalau kita mau lolos, berarti kita akan juga menghadapi tim-tim lebih kuat dari Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Di Piala Dunia tentunya. Di sana ada wakil Amerika Latin, Amerika Utara, Tengah, ada juga wakil Afrika, wakil Eropa, yang tentu lebih dahsyat dari Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Jadi saya pikir
kita jangan sampai merasa rendah diri untuk melihat sosok Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia sudah menakutkan kita sebelum bertanding. Tidak. Ini peluang kita untuk harus lakukan itu. Fight habis, all out dalam pertandingan nanti. Tetapi tentu diawali dengan proses persiapan yang lebih matang. Nah, proses ini yang harus diperhatikan betul oleh Sintayong maupun pengurus PSSI, sehingga tim kita bisa dioptimalkan secara teknik, secara non-teknis, dalam kondisi yang memang betul-betul 100% siap tempur. Dan kalau itu dilakukan, maka kita tidak perlu melihat Arab Saudi, Jepang, dan Australia di grup kita sebagai momok yang menakutkan. Belum lagi Bahrain dan Cina. Jangan sampai kita meng-underestimate. Jangan-jangan justru kita bisa terpeleset ketika melawan Bahrain maupun Cina. Dan itu sangat mungkin terjadi. Dan kembali pada ketergantungan persiapan kita nantinya. Kalau kita mempersiapkan diri secara baik, maka apa yang dikatakan oleh Erick Thohir bahwa semua tim, 18 tim di putaran ketiga adalah tim-tim kuat. Jadi bukan saja di grup C, dan itu benar. Nah, kalau pandangan ini yang sekarang terpatri di memori ingatan tim kita, termasuk ofisial, termasuk pelatih Sintayong, maka tidak saja sampai di situ, tapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Dan ingat, bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, bola itu bulat. Giring terus!